Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya, alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini kembali kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillah kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak, dan mampu untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan nikmat yang lebih besar dari itu, alhamdulillah kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin kita masih bisa untuk merasakan atmosfer ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ya, walhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesempatan mudah insyaallah taala sahabat Al-Badi semua bisa bersama-sama untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an yang baik, demikian pula benar ya, sesuai dengan sifat, demikian pula makhrajnya sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari dari guru-guru kami. Ini merupakan nikmat yang besar alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama mempelajari membaca Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah dengan baik dan juga dengan benar. Jadi memang nikmat ini sangat begitu luar biasa menurut kami ya. Alhamdulillah kita bisa untuk mempelajarinya. Karena mungkin tahun-tahun kemarin kita tidak sempat untuk mempelajari ini di mana-mana, tapi alhamdulillah melalui Al-Badi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita ya secara mudah, yaitu tanpa biaya, kemudian juga tanpa pergi kemana-mana, cukup untuk belajar lewat online, yaitu YouTube ini. Kita bisa untuk mempelajari bersama-sama baca Al-Fatihah dengan baik dan dengan benar. Alhamdulillahirabbil alamin, ini nikmat yang luar biasa. Dan kemudian saya pun mengucapkan terima kasih kepada ikhwan demikian pula akhwat fillah semua yang sudah ikut serta ya dalam program Al-Badi secara keumuman. Alhamdulillah sudah mempercayai kami sebagai guru ya, antum demikian pula antuna semua. Dan juga ya kami pun berterima kasih sudah mengikuti program ini, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan ke-5 daurah Al-Fatihah bersanad. Alhamdulillah ya, secara ya sabar kita setiap Sabtu dan Ahad belajar ya setengah jam lebih dan juga ada yang kurang untuk mempelajari surah Al-Fatihah bersama-sama insyaallah taala. Dan bahkan tidak lebih jauh lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena insyaallah taala bagi teman-teman yang mau benar belajar bersungguh-sungguh di rumah gitu, dan kemudian selanjutnya adalah menyetor hafalan, kemudian lulus dan berhak ya untuk membaca Al-Quran dengan makhraj demikian pula sifat yang benar, maka insyaallah akan diberikan sanad periwayatan surah Al-Fatihah yang diantara yang kami miliki ya, karena ada beberapa yang kami miliki, dan diantaranya nanti ana akan kasih sanad tersebut dari guru ana dan sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah taala makanya yuk mari kita untuk semangat mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insyaallah taala ini adalah untuk kebaikan kita semua. Apalagi surah Al-Fatihah tersebut sebagai rukun salat ya. Ketika seorang dia tidak mampu membaca Al-Fatihah dan kemudian dia tidak peduli akan hal tersebut ya, maka ini akan mendapatkan dosa ya. Apalagi seorang yang dia sudah baca Al-Fatihah ya dengan baik dan benar namun dia tidak peduli, nah ini bisa merusak salatnya. Jadi pastikan kita untuk bersama-sama ya kita sadari betapa pentingnya baca Al-Fatihah dengan baik demikian pula dengan benar. Alhamdulillah lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Dan pada sesi yang terakhir, sebenarnya kemarin sudah terakhir sesi yang ke-5, sesi yang ke-6 hanyalah ini sebagai tambahan aja ya untuk ikhwan demikian pula akhwat fillah di rumah.
Bagaimana sih sistem kita untuk mendapatkan ya sanad, demikian pula mendapatkan syahadah atau sertifikat ya keikutsertaan membaca surat Al-Fatihah bersama Al-Badi ya, bagaimana ya? Yaitu anak akan sampaikan insya Allah di sini, demikian pula contoh nanti kita akan sampaikan contoh apa saja yang menyebabkan kita tidak berhak untuk mendapatkan sanad Al-Fatihah insyaallah taala. Jadi kami sampaikan di sini adalah untuk pelajaran buat antum, demikian pula antuna semua agar terus ya mempelajari baca Al-Fatihah dengan baik dan benar insyaallah taala. Baik ya. Dan apa sih syaratnya kita untuk mendapatkan syahadah atau mendapatkan sertifikat ya, mendapatkan sertifikat dari bacaan Al-Fatihah kita? Yaitu yang pertama adalah syaratnya adalah pastikan antum dan antuna semua ikut serta dalam 5 pertemuan sebelumnya ya, dan mengabsen di kolom komentar. Jadi kalau ada satu antum dan antuna tidak absen, maka antum dan antuna tidak berhak untuk mendapatkan syahadah. Jadi kalau syahadah itu adalah sertifikat keikutsertaannya. Jadi ada di situ bukti anta sama anti sudah ikut daurah Al-Fatihah ya dari Al-Badi ya, kita akan terbitkan insyaallah. Kami berikan yaitu dengan syarat dia dipastikan sudah mengabsen dalam setiap pertemuannya. Jadi kita itu juga sama mengabsen nama-nama antum dan antuna ya, di YouTube itu kami tulis, kami catat siapa saja orang-orang yang dia ikut serta dalam daurah Al-Fatihah tersebut. Ketika satu saja nggak ikut, nggak ngabsen ya, maka kita katakan sudah gagal dalam daurahnya, karena wajib untuk mengikuti seluruh kegiatan daurah mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-6 sekarang. Nah ini ya, jadi silakan kami berikan waktu bagi teman-teman yang mungkin belum sempat untuk melihat video daurah Al-Fatihah dari awal, belum sempat, silahkan untuk antum demikian pula antuna melihat ya, menyaksikan, mempelajari dan lantas memberikan absen di kolom komentar ya. Ini adalah syarat pertama agar antum dan juga antuna akan mendapatkan syahadah. Nah syahadah ini tidak perlu, atau maksudnya syahadah ini tidak membutuhkan ada setoran. Maksudnya yang penting antum dan antuna sudah menyaksikan, kemudian berlatih di rumah, kemudian ya mengabsen setiap pertemuan sampai 6 pertemuan. Alhamdulillah itu sudah menjadi syarat yang sudah terpenuhi untuk mendapatkan syahadah ikut daurah ya surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya adalah ada 2 ya yang kita berikan. Yang pertama adalah syahadah ikut serta dalam daurah Al-Fatihah. Yang kedua adalah kita berikan sanad. Nah, ini sanadlah yang perlu adanya ujian dan tes, yaitu menyetorkan bacaan Al-Fatihah ya dengan cara bin nadhar atau dengan cara melihat, silakan. Jadi antum demikian pula antuna silakan untuk merekam video atau suara ya, VN bagi akhwat ya. Adapun kalau ikhwan maka video, kemudian boleh untuk melihat surah Al-Fatihah langsung. Jadi tidak mesti dia tidak dalam hafalannya, dia boleh untuk melihat Al-Fatihah ya, agar bacaannya lebih bagus ya, lebih bagus seperti itu. Nah kemudian menyetor ya sanad tersebut, dan kalau memang berhak maka insya Allah kami akan berikan sanadnya, Namun ya untuk sanad demikian pula syahadah ini, karena memang kita memberikannya cuma-cuma ya, alhamdulillah tidak ada biaya sama sekali, maka tentu kami tidak menerbitkan secara semuanya yang ikut serta memang ya, karena apa? Karena dikhawatirkan ketika kita terbitkan semua syahadah nggak dipinta gitu, nggak ada respon gitu. Makanya kalau antum demikian pula antum mau syahadah, langsung hubungi admin. Kami katakan saya sudah mengikuti doa Al-Fatihah begitu. Kalau mau ingin syahadah seperti itu, baru kami akan buatkan. Nah, sedangkan kalau tidak request, maka kami nggak buatkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kami sudah buat ratusan, kan ini ratusan nih pesertanya, ratusan syahadah yang butuh akan tenaga, ketelitian dan lain sebagainya, tapi nyatanya nggak diambil ya, nggak diminta gitu. Ini khawatir ya, kasihan adminnya gitu. Karena sebagaimana yang telah lalu itu di angkatan yang pertama ya, ini curhat sedikit. Di angkatan pertama itu kami sudah buatkan kartu studi ya, kartu hasil studi. Yaitu setelah semester 1 sudah selesai, ada ujian kan, kami berikan rapot ya.
atau kartu KHS, kartu hasil studi kan. Namun qadarullah tidak semua minta gitu. Jadi akhirnya admin pun merasa berat ya, sudah buat bahasa Arab sama Indonesianya, sudah menandatangan, tapi qadarullah ikhwan-ikhwannya banyak yang diem-diem aja gitu sama akhwatnya. Nah, sehingga akhirnya kami putuskan untuk KHS ke depannya, demikian pula untuk syahadah baca Al-Quran ini adalah harus request kepada admin. Jadi kami tidak menerbitkan kemudian kami storekan satu-satu gitu, enggak. Karena butuh tenaga dan butuh ketelitian dan butuh effort juga yang besar untuk melakukan hal itu, sehingga ya kami mengirim bagi yang request saja ya. Itu yang pertama ya. Dan sanad, maka sanad tidak perlu request. Sanad, ketika sanad maka antum demikian pula antuna setor saja, setor. Nah, barulah ketika kami tiba-tiba mengirimkan sanad, tandanya dia sudah berhasil dengan ujiannya. Ya, kalau memang tidak, maka qadarullah memang belum berhasil. Dan mungkin saja ya, ini masih kami pikirkan juga, ketika memang tersamar antara bacaannya, antara benar atau tidak gitu ya, butuh akan musyafahah atau melihat pergerakan bibir atau melihat orangnya langsung ya, maka mungkin nanti kami akan minta untuk langsung ya, talaki langsung, yaitu melalui Zoom atau aplikasi yang lainnya. Ini mungkin ya, kalau memang ada orang yang, atau mungkin terjadi ya, nanti kita akan bicarakan apakah semuanya ataukah orang yang terpilih saja, ataukah memang orang yang tersaru ya, orang yang dia bacaannya masih antara-antara ya. Ini kita anggap ini benar atau kita anggap itu masih belum benar. Nah, di sini kan perlu kita untuk bersama-sama nih ya mengetahuinya bagaimana cara pengucapannya, maka di sini perlu ada talaki langsung. Ini bagian tersamar. Ya nanti kita akan kabarkan. Begitu. Yang penting adalah orang-orang yang ikut sanad tidak perlu untuk request. Nanti biar kami yang menghubungi apakah dia lulus ataukah tidak, insyaallah taala. Dan kalau tidak lulus, maka setidaknya kita sudah belajar dan alhamdulillah kita pun sudah memperbaiki baca Al-Fatihah kita gitu. Jadi belum tentu orang yang tidak lulus dia baca Al-Fatihahnya masih rusak, belum tentu. Ya, dia mungkin sudah bagus namun tidak standar dengan apa yang sudah kami pelajari. Itu aja sebenarnya ya. Demikian. Nah, kemudian saat ini adalah kami akan sampaikan bagaimana sih kita untuk mendapatkan sanad itu ya, kriterianya, yaitu kriterianya setidaknya ada dua yang kami perhatikan ya. Yang pertama adalah terhindar dari lahan jali sama lahan khafi. Terhindar dari lahan jali sama lahan khafi. Ya, jadi kalau memang kita selamat dari lahan jali sama lahan khafi, maka alhamdulillah kita akan lulus insyaallah taala ya. Dan lahan khafi pun tidak terlalu kami portir tenaga di situ gitu. Jadi intinya ketika lahan jalinya itu sama sekali tidak ada, lahan khafinya mungkin hanya sedikit dan alhamdulillah mungkin tidak ada sama sekali, dan dia kami katakan berhak insyaallah taala. Dan jika memang banyak lahan jali, banyak lahan khafinya, maka kami tidak bisa menerbitkan karena ini berkaitan dengan sanad amanah dari guru-guru kami kepada Nabi SAW. Itu ya, sanad cara yang pertama. Baik, kita akan ulang lagi nih ya, agar bisa menjadi latihan buat teman-teman semua untuk baca Al-Fatihah. Ya silakan untuk bisa melihat mushaf pun tidak mengapa ya. Kita mulai dari kalimat ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ini syarat yang pertama insyaallah taala. Yang tadi mudah ya, kita tinggal contohin aja. Terhindar dari lahan jali sama lahan khafi. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua syaratnya adalah kita tidak boleh, tadi syarat pertama lahan jali sama lahan khafi kita hindari. Yang kedua adalah kita hindari dari sikap at-takalluf atau berlebih-lebihan atau gulu ya, gulu berlebih-lebihan ya.
Ini yang kita larang ya, berlebih-lebihan, gulu atau lebay dalam baca Al-Fatihah. Ini kenapa? Karena terkadang seorang itu demi untuk dia inginkan membaguskan bacaan dia pun memaksakan diri ya, ada takalluf, ada pemaksaan ya, ada takalluf itu bebannya gitu ya, membebankan diri gitu, dan akhirnya bacaan Al-Fatihahnya kurang baik. Contohnya adalah ketika nadanya dibuat-buat. Nada dibuat-buat. Misal contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu, lebih dari 6 harokat, padahal mad disukun atau ya kata terakhir dari surah Al-Fatihah itu dia maksimal 6 harokat. Maka jangan terlalu kita mempermainkan nada ya, karena khawatir nanti tidak kena sifat sama makhraj, demikian pula tajwidnya gitu ya. Karena seperti itu. Jadi karena mungkin ikutan syekh ya, akhirnya suaranya nggak pas, kemudian tajwidnya malah salah gitu ya. Jadi tidak mengukur dirinya. Ya mungkin kita ideal dengan syekh tertentu, misalnya Syekh Sudais ya, namun kita nggak bisa, apalagi kita nggak belajar sama beliau. Ini dikhawatirkan takalluf. Jadi kita ikut-ikutan aja suara dan ternyata kita mengorbankan tajwid, kan seperti itu. Jadi terlarang banget ya kalau antum dan antuna ya itu melakukan takalluf dalam membaca Al-Fatihah. Ya, yaitu tajwidnya itu ikutan irama seperti itu. Makanya di sini juga ya, ini perlu dicatatkan baik-baik bahwasanya apa yang disetor itu tergantung dengan bagaimana sering nada kita untuk membacanya. Jadi nggak mesti nadanya ikutan anak, insya Allah tidak ya. Jadi memang beberapa sanad Al-Quran itu nadanya harus ikut dengan gurunya. Tapi insya Allah di sini karena kami hanya mengambil standarisasi yang penting jangan sampai lahan aja, jangan sampai ada kesalahan, maka silahkan nadanya antum berantuna biasa bagaimana. Yang penting tidak takalluf atau tidak berlebih-lebihan, tidak membebankan dan tidak gulu dan tidak lebay, jangan ya. Itu misalkan kita bacanya qiraatnya Syekh Sudais, kita sendiri nggak bisa. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim gitu, kita padahal nggak tahu gitu, ikut-ikutan aja. Kemudian hihihihim, itunya kan nanti dikhawatirkan di situ ada huruf hamzah, hihihihim. Jadinya kan merubah arti juga dan bahkan itu akan merubah tajwidnya. Makanya sudahlah kita sesuai dengan kebiasaan kita bagaimana itu ya. Kemudian pula di antara takalluf adalah terlalu gulu berlebih-lebihan dalam sifat huruf, demikian pula dalam makhrajnya. Jadi cukup saja tadi kita, yang penting jangan lahan, kita berikan hak sama sifat hurufnya. Kalau itbaq, istilah, istifal, kalau hamas, kalau jahar, syiddah, rakhwah gitu ya. Tok itu aja. Dan tidak perlu untuk berlebih-lebihan. Akhirnya kalau sudah berlebih-lebihan ini membuat rahang mulut ini kaku gitu, kaku dan kemudian jadi pegal juga bacanya, dan mendengarkannya pun teranggap gitu ya agak susah gitu. Ya dulu ketika saya mempelajari ilmu Al-Quran gitu ya, kemudian melihat teman-teman yang belajar Al-Quran dan kemudian sangat begitu dalam bacaannya. Dalamnya gimana sih? Biasa seperti ini ya. Jadi makhraj sama sifatnya itu benar-benar dalam sampai kaku gitu. Bisa begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mungkin sempat kita dengar ya. Tidak masalah sebenarnya ini. Jadi bukan artinya ini salah, tidak. Namun yang kami dapatkan ketika teman-teman belajar itu ya, ketika dulu ya ini ada pengalaman anak, kok susah banget gitu baca Quran gitu ya. Jadi terus gimana kalau jadi imam gitu? Apakah harus seperti itu nadanya? Nah makanya ini wallahu alam menurut kami adalah apa yang kami dapat ya dari guru-guru kami, itu termasuk sebagai takalluf yang berlebih-lebihan gitu dalam masalah sifat dan hurufnya. Dan mungkin menurut yang memiliki guru yang mempraktikkan seperti itu ya mungkin itu termasuk sebagai praktek tajwid sama sifatnya. Namun kalau kami dari guru kami maka yang tersebut sebagai takalluf atau berlebih-lebihan. Jadi biasa saja gitu. Jadi kita berikan saja hurufnya. Kalau misalkan ya contoh huruf ro udah tebal aja ro.
Kalau tipis ri udah. Jadi bukan Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Ya ini terlalu berlebih-lebihan. Padahal mudah ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kan sudah gitu, dapat gitu sifatnya. Demikian. Dan juga sama misalkan bismillah, kan bismillah mudah. Namun kalau bismillahirrahmanirrahim, ini ya menurut kami ini agak terlalu berat ya. Dan ya kita sebagai orang-orang yang mungkin baru belajar Quran akan merasa tugas kita itu panjang gitu. Aduh, ternyata bacaan Quran saya masih biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Nah ini yang terkadang dirasakan seperti itu. Padahal ternyata Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk baca Quran nih. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Bukankah kami telah memudahkan untuk kalian untuk ya mengambil pelajaran dari Al-Quran. Seharusnya kan mudah begitu. Jadi sehingga kami tidak menerima takaluf ya. Takaluf tadi nada syekh kita nggak bisa kita paksakan, sama takaluf dalam masalah rongga ini, sehingga pegel kita mengucapkan dan kita pun mendengarnya ya kita anggap ini sulit gitu ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dari teman-teman semua biasa saja gitu ya dalam bacanya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Jadi kita hanya sekedar memberikan makhraj, sifat, demikian pula tajud-tajudnya, demikian. Jadi silakan dengan nada tersendiri ya antum ya. Nah kalau nada seperti ini ya, nada seperti ini. Kalau biasa ana menjadi imam sholat ya, nada seperti ini dari zaman dulu ya. Kalau antum dan antuna punya nada yang tersendiri silahkan ya, nada seperti ini ketika ana mengimami sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ini yang ana setorkan ke guru ana, bacaan ana seperti ini. Alhamdulillah, ketika ana setor pada saat ini ya, jadi ijazah, salah satu ijazah ana ini yaitu surah Al-Fatihah, ana setornya seperti itu tadi dengan yang ana bisa, yang ana biasa dari dulu, dan alhamdulillah bacaan tersebut dianggap lulus ya oleh guru ana, dan inilah yang menjadi sanad ana untuk Al-Fatihah. Ya, walaupun alhamdulillah beberapa sanad pun ana miliki, tapi yang ana berikan ini sanad ini aja ya, sanad yang ini saja. Dan silakan antum dengan bacaan masing-masing. Jadi tidak perlu untuk terbebani bacaannya, silahkan dengan bacaan yang terbiasa. Yang penting tajwid makhrajnya itu bisa terdengar dengan baik dan benar. Nah, barakallahu fikum. Ya, insyaallah mudah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal kita praktikkan. Ya, panjangnya jangan terlalu dipanjangin itu ya. Yang pendek jangan dipanjangin ya. Jadi pastikan nih kalau antum setor, antum sudah siap. Yang pertama tidak ada lahannya, jalinya nggak ada. Jali, kalau ha itu ha, jangan ha. Ya, so itu so, ya, si itu si, jangan shi, ya, atau jadi si, enggak, si, so, si, su, ya, to, ti itu ti, bukan ti, maka pastikan itu sudah kita bisa lakukan, ya. Kemudian, ya, demikian pula kalau panjang, misalkan 2 harokat, udah 2 harokat aja, jangan dipanjangin. Ya, ini kan hobi seperti itu, misalkan Ar-Rahmanir Rahim, ini banyak kepanjangan. Harusnya 2 harokat aja. Ar-Rahmanir Rahim, 2 harokat saja. Jadi jangan terlalu dipanjangkan hingga akhirnya malah memberikan haknya menjadi lahan khofi, seperti itu. Nah, ya, kemudian kita jangan takaluf, sebisa kita aja bagaimana bisanya kita untuk mengucapkan lafaz Al-Fatihah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah sampaikan ya tentang syarat-syarat ingin mendapatkan syahadah, demikian pula mendapatkan sanad. Kemudian terakhir adalah kami memberikan nasihat kepada antum semua yang sudah belajar bersama ana. Alhamdulillah ana sangat bahagia sekali, baik itu ilmu-ilmu
yang lain ya, ada fikih dan lain sebagainya, maupun wabil khusus ya ilmu membaca Al-Quran ini. Jadi jangan sampai ya kita itu malah menjadikan ilmu ini sebagai bumerang. Maka hendaklah kita pahami tentang ilmu ini. Yang yang pertama adalah hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini. Jadi pastikan kita niatkan belajar dan mengamalkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Jadi jangan sampai kita belajar, mengamalkan di hadapan masyarakat demi untuk ya mengatakan agar masyarakat menganggap kita sebagai qori gitu. Kita niatnya adalah agar kita dipuji oleh masyarakat sebagai orang yang pintar baca Qur'annya, orang yang sudah punya sanad, sudah wah gitu ya. Jangan ya, karena apa? Justru orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah yaitu orang-orang yang belajar Quran, baca Quran, mengamalkan Quran, tapi niatnya adalah untuk disebut sebagai qori, ingin dipuji oleh orang lain. Naudzubillah. Ya, tolong ini ya baik-baik kita perhatikan. Ya, sanad ini adalah untuk sebagaimana sampaikan adalah sebagai tradisi para ulama kita. Tok, udah itu aja. Ya, tidak perlu kita untuk membanggakan diri terlalu berlebih dengan sanad ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaklah kita beradab dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena para ulama kita seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau menulis kitab tentang adab bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, demikian pula belajar Al-Quran. Beliau punya kitab namanya adalah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, kitab At-Tibyan. Nah, ini menunjukkan kepada kita agar kita beradab dengan ilmu yang kita miliki. Kenapa? Dan bagaimana gitu ya. Dan di antara kita kurang adab dengan ilmu yang kita miliki adalah tadi kita membanggakan ilmu kita di hadapan orang. Kemudian kita menjatuhkan kehormatan orang lain ya, dan meremehkan orang lain gitu. Ini termasuk sebagai ya tidak beradab dengan ilmu kita. Kalau ada orang yang salah, maka kita benahi dengan cara yang baik. Karena kita belajar yang pertama kali adalah kita raf'ul jahal ya, yaitu kita menghilangkan kejahilan dalam diri kita pribadi dulu, baru kemudian kepada orang-orang yang lain. Ini pun dengan cara adab-adabnya. Jangan sampai kita jatuhkan martabat kehormatan mereka. Na'udzubillahi min dzalika. Dan kenapa Anda mengatakan seperti ini? Karena alhamdulillah Anda juga punya pengalaman ya untuk mengajar tahsin beberapa tahun ya. Mungkin sekitar 10 tahunan ya, masih sedikit ya. Karena Anda pun guru TPA mungkin sudah sekitar 20 tahunan. Yang Anda dapatkan beberapa ikhwah yang baru belajar, baru beberapa pertemuan, baru belajar Al-Quran tahsin gitu ya. Cara shod bagaimana, tok bagaimana, cara bo bagaimana pengucapannya. Itu malah menganggap dirinya itu lebih tinggi ketimbang yang lain, bahkan meremehkan ustadz-ustadz yang sudah dikenal hafal Quran, sudah bagus-bagus dan lain sebagainya. Nah, ini yang Ana khawatirkan, maka ini Ana sampaikan ya, karena beberapa qadarullah Ana menyaksikan seperti itu. Orang-orang baru belajar dengan ya Ana, demikian pula yang lain baru beberapa pertemuan gitu, tapi sudah ya mengatakan ini ya salah, ini ustadz ini nggak benar baca Qurannya, ini dan lain sebagainya. Bahkan mengatakan semua ustadz nggak ada yang benar baca Qurannya kecuali saya. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya, ini bahaya sekali omongan seperti ini dan Anda dapatkan. Alhamdulillah min dzalika. Ya, sehingga di sini kita harus beradab dengan ilmu yang kita miliki. Ya, jadi bahkan kalau kita jadi makmum saja ya, kemudian imam qadarullah dia salah dalam baca Al-Fatihahnya, dia lahan jali dalam Al-Fatihahnya, lahanlah gitu ya. Kita itu sebelum menyalahkan dalam tanda kutip menyalahkan imam, kita harus tahu keadaan diri kita dulu. Kalau kita adalah orang ummi, orang ami, orang awam juga, yang bacaan kita tidak lebih bagus dari imam, udah kita ikutin aja, enjoy bareng-bareng sama imam. Atau kita orang yang bisa teorinya, prakteknya nggak bisa, udah enjoy aja sholat bareng bersama dengan imam, tidak masalah. Ya, kecuali memang kita adalah orang yang qori ya, orang yang bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar secara praktek ya, ingat ya, tidak hanya teori, praktek juga. Dan imam qadarullah lahannya jali banget, tentu kita sebagai qori nggak bisa jadi imam dia. Ini adalah dikatakan oleh para ulama-ulama kita, jumhur para ulama kita mengatakan demikian. Dan selanjutnya ya adalah jadi pertama kita ketika ada imam, maka kita mengukur kadar kita dulu. Kemudian selanjutnya adalah ketika imam membaca, maka tidak perlu kita fokus dengan mencari kesalahan. Ini beda dengan orang yang mendapatkan kesalahan dengan mencari kesalahan. Karena mencari kesalahan imam itu bagian dari waswasnya syaitan. Kita nggak bisa khusyuk karena kita mencari kesalahan imam, di mana salahnya. Ya, misalnya imam nunggu kita huruf shodnya, gimana huruf shod nanti, pengen denger nih bener apa enggak. Ini tersebut sebagai waswas syaitan. Sudah mengalir saja seperti itu. Kalau memang ada kesalahan, baru ini salah gitu.
Demikian inilah adab dalam menuntut ilmu, demikian pula ada adab dengan ilmu Al-Quran yang sudah kita miliki. Barakallahu fikum. Jadi intinya adalah terus kita bertakwa kepada Allah dan terus kita beradab dengan Al-Quran kita. Kalaupun memang ada kesalahan, lahan jali yang dilakukan oleh orang, maka kita bisa menasihatinya dengan cara yang baik dan benar. Semoga ini bisa menyebarkan ilmu dan juga membumikan Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan di hadapan masyarakat kita. Barakallahu fikum. Semoga apa yang sudah kami sampaikan seri ini bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.